Yang pertama ada pengertian tentang hak merek di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek memberikan definisi tentang merek, yaitu merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Di dalam undang-undang merek di atas ditekankan bahwa merek perlu memiliki daya pembeda. Maksudnya adalah tanda yang digunakan sebagai merek tidak boleh terlalu sederhana dan tidak boleh terlalu rumit sehingga menjadi tidak jelas. Merek yang bentuknya sederhana dan terlalu rumit akan membingungkan masyarakat apakah tanda itu sebagai merek atau bukan. Adapun dasar hukumnya, dasar hukum utama hak merek di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis atau UU MIG yang menggantikan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. UU ini mengatur tentang pendaftaran, perlindungan, dan sanksi bagi pelanggaran merek, termasuk merek tradisional dan non-tradisional seperti merek suara, 3 dimensi, dan hologram. Yang selanjutnya ada ruang lingkup. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan mereknya sendiri. Hak ini mencangkup yang pertama ada penggunaan merek. Pemilik merek punya hak penuh untuk memakai mereknya dalam berbisnis. Yang kedua ada perlindungan hukum. Pemilik dapat melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip untuk barang, jasa, dan sejenisnya demi mencegah kebingungan konsumen. Yang selanjutnya ada jangka waktu. Perlindungan berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Selanjutnya yang terakhir ada batasan wilayah. Hak merek hanya berlaku di negara tempat merek tersebut didaftarkan. Mekanisme pendaftaran hak merek di Indonesia. Yang pertama, persiapan dokumen. Dokumen meliputi mengisi formulir, menyiapkan label merek, melampirkan bukti prioritas, dan menyertakan surat kuasa. Yang kedua, pengajuan permohonan. Ada pengajuan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, membayar biaya pendaftaran, mendapatkan nomor dan tanggal penerimaan permohonan. Terus yang ketiga, pemeriksaan administratif dan substansif. Terus ada pengumuman dan oposisi. Merek diumumkan dalam berita resmi merek selama 3 bulan. Terus yang kelima, penerbitan sertifikat. Jika tidak ada oposisi atau oposisi ditolak, sertifikat merek diterbitkan. Pelindungan hak merek berlaku sejak tanggal penerimaan permohonan. Jangka waktu pelindungan hak merek di Indonesia. Jadi jangka waktu pelindungan hak merek di Indonesia berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun secara terus-menerus tanpa batas waktu. Perpanjangan harus diajukan dalam waktu 12 bulan sebelum masa pelindungan berakhir sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Secara internasional, sebagian besar negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok, dan Jepang juga menerapkan sistem serupa dengan periode pelindungan 10 tahun yang dapat diperpanjang. Berbeda dengan paten yang memiliki batas waktu mutlak, pelindungan merek dapat berlangsung selamanya selama pemilik merek melakukan perpanjangan tepat waktu, menggunakan merek secara aktif dalam perdagangan, dan memenuhi kewajiban pembayaran biaya perpanjangan serta pemeliharaan hak merek. Selanjutnya ada pengalihan hak merek dan juga lisensi. Untuk pengertiannya sendiri, yang pertama ada pengalihan hak merek, yaitu perpindahan hak atas merek dari pemilik terdaftar terhadap pihak lain, dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan juga indikasi geografis. Kemudian ada bentuk pengalihan dari hak merek tersebut, yaitu ada pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian tertulis, dan juga sebab-sebab lain yang sah. Kemudian pengertian dari lisensi merek. Lisensi adalah izin dari pemilik merek terdaftar kepada pihak lain untuk menggunakan merek dalam jangka waktu dan juga syarat-syarat tertentu.
Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri lisensi. Yang pertama, tidak mengalihkan kepemilikan, artinya hanya pakai. Kemudian harus tertulis dalam perjanjian lisensi. Dan yang ketiga, wajib dicatatkan ke DJKI agar berlaku terhadap pihak ketiga. Dan untuk selanjutnya ada perbedaan pengalihan dan juga lisensi. Yang pertama, perbedaan pengalihan hak merek. Hak kepemilikan berpindah sepenuhnya ke pihak lain. Kemudian bentuknya bisa pewarisan, hibah, dan juga lain-lain. Kemudian pemilik lama sudah tidak punya hak atas merek tersebut dan juga harus dicatatkan ke DJKI. Untuk yang kedua, ada perbedaan lisensi merek. Yang pertama, hanya memberi hak pakai, bukan kepemilikan. Kemudian, berdasarkan perjanjian tertulis antara pemilik dan penerima lisensi, pemilik tetap berhak penuh atas merek dan juga wajib dicatatkan ke DJKI juga. Oke, selanjutnya ada pelanggaran atas hak merek. Pelanggaran atas hak merek diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Pelanggaran hak atas merek ini dapat diselesaikan melalui jalur perdata dan pidana sesuai dengan Undang-Undang Merek tahun 2001. Undang-Undang Merek tahun 2001 mengatur bahwa penyelesaian sengketa merek bisa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian lainnya. Sedangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 diatur beberapa cara penyelesaian sengketa merek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada arbitrase, yang kedua ada konsultasi, yang ketiga negosiasi, yang keempat mediasi, yang kelima konsiliasi, dan yang keenam penilaian ahli. Kemudian alternatif lainnya bisa diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan, dan untuk pihak ketiga dapat memberikan saran serta memfasilitasi perundingan antara para pihak tersebut. Penyelesaian sengketa merek melalui jalur hukum pidana telah diatur pada Undang-Undang 8 tahun 1991 tentang Kitab Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil dengan ketentuan khusus tentang penyidikan pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Kemudian ada mekanisme penyelesaian sengketa hak merek. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, di dalam pasal 83 ayat 1-3 menerangkan bahwa 1. Pemilik merek terdaftar dan atau menerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa yang sejenis, berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Kemudian juga terdapat gugatan sederhana sesuai yang dimaksud pada ayat 1. Dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian juga terdapat gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang diajukan kepada pengadilan niaga. Selanjutnya ada sanksi pelanggaran hak merek. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, dalam pasal 100 ayat 1-3 menerangkan sanksi pelanggaran hak merek berupa antara lain yang pertama, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda yang paling banyak itu 2 miliar rupiah. Kemudian yang kedua, setiap orang yang dengan tanpa hak menguraikan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dapat dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sekitar 2 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan,
gangguan lingkungan hidup dan atau kematian manusia dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.